Kisah nyata misteri kerasukan jin Gunung Srandil Cilacap. Pernikahan dengan istriku sudah menginjak tahun pertama. Namun, di pabrik tempat aku bekerja mulai oleng karena krisis moneter. Pada tahun 97, waktu itu aku terkena imbas PHK. Disitulah aku mulai menjadi pengangguran. Kesana kemarin mencari pekerjaan, namun tak ada satupun lowongan yang dibuka. Akhirnya aku putuskan untuk pulang kampung dengan istriku. Beberapa hari kemudian, aku diajak oleh tetanggaku untuk menjadi kernet sebuah angkutan di kota dingin di kaki lereng Gunung Sumbing. Untuk mencari nafkah bagi keluarga kecilku, aku berangkat dari pagi hari dan pulang di sore harinya. Tetapi penghasilan yang kudapat juga masih minim. Akhirnya aku keluar dan mulai jadi pengangguran lagi. Hari-hari berjalan, aku bertemu dengan temanku yang mengajak untuk bekerja di sebuah proyek. Lalu, aku dipertemukan oleh mandor yang menghandle pekerjaan tersebut. Waktu itu pagi yang cerah, aku dan rombongan mulai berangkat ke Cilacap untuk membuat proyek perumahan di kota tersebut. Sampai Cilacap siang hari, aku dan rombongan langsung menuju ke kontrakan yang sudah disiapkan oleh mandorku, sebuah base camp untuk beristirahat. Sore hari aku habiskan waktu untuk berjalan-jalan di kota tersebut sampai larut malam. Karena esok harinya sudah mulai mengerjakan proyek tersebut, waktu terus berjalan. Aku beserta rombonganku mulai menggali tanah untuk pondasi rumah. Beberapa bulan kemudian, bangunan-bangunan rumah sudah mulai berdiri. Kejadian itu berawal di sore hari. Waktu pekerja sudah mulai kembali ke base camp. Salah satu temanku yang bernama Parjo belum kelihatan sendiri. Sampai maghrib tiba. Baru Parjo kembali dengan membawa sebuah kerang kecil. Namun di luar dugaan, tiba-tiba Parjo kejang-kejang kerasukan roh tak kasat mata. Sambil matanya melotot seakan marah. Sambil mulutnya meracau tak karuan. Kembalikan mainan anakku. Kembalikan mainan anakku. Di waktu bersamaan, Mbah Man baru pulang dari mushola. Selesai menjalankan sholat maghrib. Melihat Parjo kesurupan, maka Mbah Man pun mulai mengobati Parjo yang sedang kerasukan. "Hai, siapa yang merasuki tubuh Parjo? Keluar!" Mbah Man pun mulai bertanya kepada jin yang merasuki tubuh Parjo. "Wahai jin yang memasuki Parjo, kenapa kamu tidak mau keluar?" Jin itu pun mengerang. Seolah dengan marahnya, berkata lagi, "Wahai manusia, aku mau keluar dari tubuh ini jika mainan anakku sudah dikembalikan ke tempat asalnya. Nanti jam 12 malam." Tepat di tengah malam, aku dan beberapa orang mengantar Parjo menuju tempat yang diminta jin itu. Sambil membawa kerang yang dimintanya, Mbah Man pun juga meminta maaf kepada jin itu. Jika Parjo sudah bersalah karena Parjo juga tidak tahu jika mainan anak jin tersebut. Parjo mulai sadar dan siuman dari kesurupannya. Pagi harinya, Parjo mulai bercerita kepada teman-temannya bahwa ia dibawa oleh sesosok makhluk yang menyeramkan, melewati atas laut dan pulau Nusa Kambangan, dengan cara digendong dan dibawa terbang ke sebuah gunung, di mana gunung itu dinamai Gunung Srandil. Sesampai di gunung tersebut, dengan hati yang sangat takut dan tak berdaya, aku melihat banyak orang yang dirantai tangan dan kakinya, serta banyak tubuh yang tercapik-capik mengeluarkan darah karena sabetan cambuk. Dan itu untuk para pekerja yang malas membuat jalan menuju langit. Batu-batu yang sudah ditata buat jalan itu runtuh kembali jika sudah mencapai ketinggian. Begitu juga manusia yang berada di sana, disuruh bekerja lagi, tanpa diperbolehkan beristirahat sebentar pun.
Jika istirahat, hukuman cambuk para algojo pasti mendarat di tubuhnya. Apakah cerita ini ada sangkut pautnya dengan yang diperbincangkan oleh banyak kalangan masyarakat tentang Gunung Srandil yang bisa dimintai untuk kekayaan? Wallahu alam. Itulah sepenggal cerita misteri kisah nyata yang dialami oleh temanku waktu kita sama-sama bekerja di sebuah proyek perumahan di Cilacap. Lain waktu kita kembali cerita mistis yang lainnya.